kapan pesta harus berhenti, dan kemana perginya sampahnya. Ikuti obrolan seru dan mendalam hanya di The Deep Dive. Kita langsung aja yuk ke Kelurahan Nun Baun Sabu atau NBS di Kupang. Jadi apa yang disebut komunitas yang berdaya. Kita tahu lah ya, perayaan kayak pernikahan, acara adat gitu, itu kan penting banget ya buat merekatkan warga di NBS, semacam urat nadi sosialnya gitu. Iya, jelas itu. Bagian dari budaya mereka. Kalau pestanya ini kebablasan sampai subuh, wah, warga lain mulai keganggu. Malah katanya bisa memicu masalah kamtipmas juga. Bener, friksinya itu punya dua sisi yang nyambung. Selain gangguan suara, potensi konflik, pesta ini kan ya ampun sampahnya banyak banget dalam waktu singkat. Oh iya, sampahnya itu ya? Iya, fokusnya nih sampah plastik. Nah itu dia, ditambah lagi sisa makanan, food waste. Kalau nggak dipilah dari awal, dari rumah atau dari acara itu, ya numpuk aja di TPA Kupang. Ujung-ujungnya ya sering kita lihat, dibakar sama warga. Itu kan jadi masalah baru lagi buat lingkungan, buat kesehatan. Oke. Polisi, ini Polresta Kupang Kota, disebut memang ada komitmen buat menertibkan acara yang lewat batas waktu. Tapi kalau dari temuan ini, apa iya pendekatan top down gitu efektif buat jangka panjang di NBS? Atau kuncinya justru di dalam komunitasnya? Solusi idealnya itu datang dari dalam, dari komunitas itu sendiri. Oh gitu. Iya, jadi ada dorongan kuat nih supaya lurah, RT RW, tokoh masyarakat itu duduk bareng, bikin semacam kesepakatan lokal lah. Kesepakatan soal apa tuh contohnya? Misalnya ada usulan jam 11 malam Wita, musik keras udah harus stop. Gitu. Terus Babin Kamtipmas, polisi yang di kelurahan itu perannya lebih ke himbauan dulu, mediasi awal. Intinya sih pengennya komunitas bisa ngatur dirinya sendiri, lebih mandiri gitu. Oke, masuk akal. Jadi soal ketertiban coba diatasi lewat kesepakatan lokal. Nah, sekarang balik ke sampah. Di sini nih ada yang, menurut saya sangat menarik. NBS ini punya inisiatif keren, namanya Depo Sampah Harapan Mandiri, DSHM. Betul, pengelolaannya cukup baik. Ini game changernya. Kan lahan di NBS terbatas tuh. Terus ada resiko bau juga kalau pemilahan intensif dikerjain di depo yang dekat rumah warga. Iya juga ya. Prinsipnya simpel aja. Memisah untuk memilah. Memisah untuk memilah, gimana tuh maksudnya? Jadi sampah basah, sampah organik itu diarahkan aja ke lubang resapan biopori yang udah ada di lingkungan. Kan fungsinya double tuh, buat resapan air sama kompos alami. Oh pinter. Terus yang kering? Nah, sampah kering anorganik, warga diminta untuk, ini istilahnya bagus nih, mendonasikannya ke DSHM. Wah, donasi sampah. Keren ini, bukan lagi buang, tapi kontribusi solusi. Saya suka idenya. Lebih dari itu sebenarnya, DSHM ini dirancang biar bisa bawa berkat, ini istilah lokalnya ya, manfaat nyata gitu, buat komunitas pemulung lokal di Nun Baun Sabu. Oh, jadi ada aspek sosialnya juga? Banget. Kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, ini kan upaya membangun ekonomi sirkular di tingkat lokal, tapi yang juga mikirin keadilan sosialnya. Kita bisa ukur dari 3 hal ya. Pertama, Kamtipmasnya terjaga lewat aturan bersama tadi. Kedua, lingkungannya lebih berkelanjutan lewat DSHM dan pemilahan dari rumah. Ketiga, ada keadilan sosial buat komunitas pemulungnya. Gitu ya? Tepat. Dan mungkin bisa ditambah juga partisipasi warga dalam kegiatan rutin kayak Jumat bersih. Itu bisa jadi indikator juga seberapa terlibat mereka. Oke, nah terus apa nih artinya semua ini buat pendengar kita? Kita lihat di Nun Baun Sabu ini, masalah perkotaan yang kelihatannya rumit banget ya. Pesta sampai pagi, sampah numpuk, ketertiban. Ternyata bisa dicoba diurai loh. Bisa. Pakai solusi terintegrasi yang akarnya itu ya partisipasi warga itu sendiri. Kuncinya di kesepakatan lokal, inovasi kayak DSHM dan biopori, plus tadi itu perubahan cara pandang dari buang jadi donasi. Iya, perubahan mindset itu penting banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran terakhir buat pendengar kita renungkan. Menurut Anda, apa sih tantangan paling berat dalam mengubah kebiasaan kita semua soal sampah? Biar nggak cuma jadi himbauan doang, tapi bener-bener jadi tanggung jawab bersama yang terasa nyata gitu efeknya. Mungkin itu yang bisa jadi bahan refleksi kita. Setiap cerita punya makna, kita temukan bersama di The Deep Dive. Sampai jumpa!